Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ayusari, Prodi PAI kelas A angkatan 2023 dengan NIM 230301010. Saya mahasiswa dari UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang 1 di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhlas Ambon. Nah, dalam pembahasan kali ini yang saya jelaskan ada beberapa poin, diantaranya sejarah sekolah, kemudian profil sekolah, visi misi sekolah, hasil observasi dan upaya pemecahan masalah, kemudian ada pembahasan dan kesimpulan. Kita masuk ke poin pertama, yakni sejarah madrasah. Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhlas Ambon berdiri pada tanggal 5 Juli 1997 dan beroperasi pada tahun 1999, sedangkan pengelolaannya langsung di bawah Yayasan Haji Abdullah Syauta, yang menjabat sebagai Kepala Madrasah Nyonya Haji Nurhayati MPD. Berawal dari tanggal 5 Juli 1997, Gedung Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhlas dengan keadaan gedung satu lokal semi permanen atau kayu, dan waktu itu jumlah siswa kurang lebih 15 orang siswa. Nah, 1 tahun kemudian jumlah siswa mulai bertambah. Tahun 1998 kurang lebih menjadi 32 orang siswa. Untuk mengulangi ketiadaan meja kursi, maka Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhlas Ambon, yakni Nyi Haji Nurhayati MPD, mengambil meja kursi sebagian dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI Nurul Ikhlas Ambon sebanyak yang diperlukan. Berjalan hingga 2 tahun kemudian, siswa semakin bertambah. Tahun 1999, kurang lebih 41 orang siswa dengan keadaan gedung 3 lokal semi permanen atau kayu. Yang kedua yakni profil sekolah. Madrasah dengan nama Madrasah Tsanawiyah MTS Nurul Ikhlas Ambon yang berlokasi di Jalan Haji Abdullah Syauta Air Besar Ahur Batu Merah Ambon, RT 5 RW 17, kode pos 97128, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Desa Batu Merah, dan letak Madrasah Tsanawiyah ini dinilai sangat strategis. Hal ini dapat dilihat pada wilayah sekolah yang secara geografis sangat ideal untuk peserta didik dalam proses belajar. Lembaga Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhlas Ambon sangat strategis untuk menarik para calon peserta didik dari berbagai SD maupun MI. Kemudian visi dan misi Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama yakni visi terciptanya insan Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhlas Ambon yang berakhlak mulia, berprestasi, berkualitas, mandiri, berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian misinya yang pertama yakni mengembangkan pembelajaran karakter bangsa yang dapat memacu terciptanya insan manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditandai terbiasanya melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Yang kedua yakni melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan pendekatan saintifik untuk mencapai sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan pembacaan Al-Quran secara berkesinambungan dari kelas 7 sampai kelas 8 pada awal dan akhir pembelajaran untuk memastikan lulusan MTS Nurul Ikhlas Ambon telah mampu membaca Al-Quran. Yang keempat yakni memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Kemudian yang kelima yakni ada melaksanakan pembinaan untuk meraih prestasi akademik dan non-akademik baik tingkat regional maupun nasional. Kemudian yang keenam, laksanakan manajemen berbasis madrasah atau MBM secara transparan dan akuntabel. Kemudian yang ketujuh yakni mengupayakan berbagai sumber dana dan daya dukung pendanaan madrasah. Dan yang kedelapan yakni meningkatkan peran serta masyarakat dan komite madrasah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang menyenangkan. Kita masuk ke poin keempat yakni kultur sekolah. Pengamatan terhadap kultur sekolah bahwa lingkungan sekolah MTS Nurul Ikhlas Ambon sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Bahkan, di sekolah MTS ini selalu kolaborasi antara guru dan staf dalam
memudahkan mereka untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Kemudian, ada ekstrakurikuler yang dapat memperkaya pengalaman dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang mereka miliki. Kegiatan rutin sekolah seperti upacara, senam, dan pembinaan keagamaan juga berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat sebagian siswa yang memerlukan pembinaan lebih lanjut untuk meningkatkan kedisiplinan, ketepatan waktu, dan konsistensi dalam mengikuti aturan sekolah. Dengan pembinaan yang berkesinambungan serta teladan dari seluruh warga sekolah, kualitas kedisiplinan dan karakter siswa diharapkan dapat terus berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penting terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar madrasah dapat memenuhi tuntunan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai yang telah ada. Pembahasan yang kelima yakni ada temuan observasi. Yang pertama ada kedisiplinan. Siswa-siswi MTS Nurul Ikhlas sering datang terlambat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua ada perilaku di kelas. Nah, siswa-siswi MTS Nurul Ikhlas tidak memperhatikan pembelajaran di kelas, melainkan banyak bermain handphone untuk hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, seperti game dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yakni akhlak siswa terhadap guru dan sesama siswa. Nah, sebagian siswa itu selalu bercerita dengan siswa lainnya ketika guru sedang memberikan nasihat atau informasi lainnya, dan sesama siswa itu saling mengganggu yang memicu keributan. Yang keempat, yakni ada kebersihan. Nah, sebagian siswa itu masih kurang menjaga kebersihan lingkungan sekolah mereka, yakni tidak membuang sampah pada tempatnya. Ada pula upaya pemecahan. Yang pertama ini tentang upaya kedisiplinan, yakni menerapkan pemberian penghargaan kepada siswa yang tepat waktu dan memberikan sanksi yang tepat bagi siswa yang terlambat agar semua siswa-siswi MTS Nurul Ikhlas dapat menerapkan kedisiplinan mereka. Kemudian upaya untuk perilaku siswa di kelas, yakni kita harus membuatkan aturan yang tegas bagi siswa untuk mengatasi siswa dalam berperilaku di kelas ketika sedang dalam proses pembelajaran berlangsung, seperti penggunaan handphone bukan untuk belajar, melainkan untuk hal yang tidak bermanfaat atau pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian upaya akhlak siswa terhadap guru dan sesama siswa. Nah, kita harus sering mengadakan sosialisasi tentang akhlak yang baik dan sanksi untuk mereka yang berakhlak tidak baik. Kemudian ada upaya kebersihan. Sering mengajak siswa untuk membersihkan lingkungan bersama serta buatkan aturan berupa sanksi bagi siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Karakteristik peserta didik siswa MTS Nurul Ikhlas memiliki beragam gaya belajar dan motivasi belajar yang tinggi, terutama dalam kegiatan interaktif, aktivitas ekstrakurikuler yang beragam memperkuat kemampuan sosial, kreativitas, dan pengembangan bakat mereka. Nah, praktik kepemimpinan dan pengelolaan sekolah yang baik dapat lebih ditingkatkan melalui kolaborasi, komunikasi, dan pembinaan berkelanjutan agar seluruh potensi siswa itu dapat dioptimalkan. Secara keseluruhan, MTS Nurul Ikhlas menunjukkan kualitas pembelajaran, manajemen, dan kultur sekolah yang baik, lingkungan belajar yang kondusif, kepemimpinan yang transformasional, tenaga pendidik yang kompeten, serta keterlibatan masyarakat mendukung pengembangan karakter, akademik, dan sosial siswa. Namun, evaluasi dan pembinaan berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga disiplin, motivasi, dan efektivitas proses pembelajaran, serta mengoptimalkan potensi seluruh warga sekolah. Kemudian kita masuk yang terakhir, yakni kesimpulan. Nah, MTS Nurul Ikhlas membangun lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan karakter. Kolaborasi antara guru dan staf berjalan baik, sedangkan partisipasi orang tua dan masyarakat menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap sekolah. Nah, kegiatan rutin seperti upacara, senam, pembinaan keagamaan, dan penerapan budaya 3S serta 4K, yakni menunjukkan usaha sekolah dalam menjaga disiplin, ketertiban, dan nilai-nilai positif meskipun masih ada sebagian siswa yang memerlukan pembinaan lebih lanjut. Nah,
Kultur sekolah ini berpotensi terus berkembang melalui teladan dan pembinaan berkesinambungan. Dari sisi manajemen sekolah, kepemimpinan transformasional kepala sekolah terlihat mampu memberikan teladan, membangun visi bersama, dan mendorong perubahan positif. Nah, analisis kebutuhan guru, siswa, sarana-prasarana, dan lingkungan digunakan secara efektif untuk menyusun RKS dan RKAS, sehingga perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang lebih terarah. Manajemen operasional, pengelolaan sarana-prasarana, serta kegiatan pembinaan karakter dan kesehatan siswa berjalan baik, mendukung terciptanya budaya disiplin dan lingkungan belajar yang kondusif. Terkait tenaga pendidik dan proses pembelajaran, guru menunjukkan disiplin, profesionalisme, dan kompetensi pedagogik yang cukup baik. Guru hadir tepat waktu, menggunakan metode pengajaran variatif, serta mampu membangun hubungan positif dengan siswa. Proses pembelajaran yang diterapkan bersifat interaktif, mengikuti kurikulum merdeka, dan dilengkapi evaluasi berkelanjutan. Meskipun sebagian siswa masih membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan fokus dan kedisiplinan, guru berperan penting dalam mendukung perkembangan akademik, sosial, dan karakter siswa. Sekian presentasi dari saya mengenai laporan magang 1. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.